Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan karena kebetulan kita akan mempelajari salah satu hak dari seorang muslim terhadap muslim lainnya. Namun lebih barokahnya, mari kita buka pembahasan kita, materi kita pada hari ini dengan kita mulai dengan berdoa. Mohon dari kesediaan dari Ananda Aji untuk memimpin doa, nak. Silakan untuk memimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa semoga kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk membuktikan kalian siap untuk belajar, coba di bawah mejanya kalian cross check ada enggak masih sampah? Ada sampah enggak di bawah mejanya? Kalau yang ada silakan dibersihkan dulu. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap ini untuk memulai pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian akan bisa menebak apa materi kita di hari ini. Nah, Bapak akan tayangkan sebuah video. Kemungkinan dari video ini kalian akan tahu materi apa kita pada hari ini. Oke, disimak ya. Namun sebelumnya, ada yang tidak hadir pagi hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir ini? Tiga. Ya? Empat. Ada surat izin atau surat keterangan? Baik. Oke, kalian perhatikan apa kira-kira materi ini dari video yang akan Bapak tayangkan. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat. Antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi, jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, maka jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Oke, dari tayangan ini kira-kira materinya apa? Apa materinya? Apa materi yang sedang Bapak putarkan ini kira-kira? Tata cara? Iya, pengurusan atau penyelenggaraan jenazah. Apa hukumnya penyelenggaraan jenazah itu? Tadi jelas ya, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apa itu fardu kifayah? Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Nah, oke. Fardu ain itu sendiri dia kewajiban bagi masing-masing orang, ya. Tidak boleh terwakilkan oleh lain. Contohnya sholat, tidak bisa. Misalnya Aji tidak sholat diwakilkan oleh istrinya, tidak bisa. Dia membawa
dosanya masing-masing dan pahalanya masing-masing. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini fardu yang terwakilkan kewajibannya apabila telah diselesaikan atau diselenggarakan oleh satu orang atau lebih, maka selesailah fardu kifayah itu. Kemudian tadi kalian juga diperlihatkan ada berapa cara penyelenggaraan jenazah tadi yang kalian lihat. Ada apa? Menyolatkan, mengumpulkan. Nah, itulah yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini yang ingin menjadi gambaran besar, tujuan besar kita yang ingin kita capai adalah bagaimana pertama, ini disebut dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, harapannya Bapak setelah kita mempelajari ini, kalian akan mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian kalian mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, tidak hanya sebagai penonton, ya, dalam penyelenggaraan di masyarakat sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai kalian bengong menonton ada orang meninggal dunia, kalian acuh seperti yang di video tadi, cuek dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, tujuan kita adalah adanya memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di kemampuan praktiknya Bapak harapkan kalian mampu mempraktikkan penyelenggaraan sholat jenazah, mengkafani, menguburkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan hitungan supaya adil ini, supaya adil. Silakan Bapak mulai dari Rizky. Berhitung. Saat ingat hitungannya hanya sampai 4 ya, jangan lebih. Mulai Rizky. 1. Iya, silakan yang dapat 1 berapa orang? Yang 1 tadi? 1. Nah, silakan yang 1 bisa pindah ke arah sini ya. Yang mendapatkan angka 1 ya, sesuai dengan angka yang kalian dapat sebut tadi. Bapak akan membagikan lembar kerja yang akan menjadi tempat kalian menyelesaikan ini. Di sana sudah jelas tertulis apa-apa saja yang akan menjadi tugasnya kalian ya. Masing-masing ini mulai dari 1, 2, 3, 4 akan mencari apa permasalahan yang sering terjadi waktu penyelenggaraan jenazah. Nah, berhubung ini 4 dan materinya 4, maka Bapak akan bagi mulai dari angka 1. Angka 1 yang mana tadi? Ya, angka 1 akan mencari apa saja masalah yang sering terjadi ketika memandikan jenazah. Ya. Nah, untuk yang kelompok 2, silakan mencari apa permasalahan yang sering terjadi ketika pengkafanan jenazah. Kemudian yang ketiga, kalian cari apa yang sering terjadi ketika menyolatkan jenazah ya. Kemudian yang terakhir, apa yang sering terjadi permasalahan ketika penguburan jenazah ya. Kan bahwa kalian akan mencari masalahnya, kemudian apa penyebabnya, kemudian kira-kira apa yang kalian berikan solusi untuk masalah itu ya. Silakan dimulai dari sekarang, silakan berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, Bapak persilakan kepada kalian. Silakan. Boleh berkumpul jadi satu tempat, boleh diacak dulu meja, enggak apa-apa. Kalian tawarkan. Yang enggak jelas boleh ditanyakan, nak. Boleh bertanya. Anda yang enggak jelas silakan ditanyakan. Ya. Masalah ya, masalah yang sering ditemukan. Ini kelompok 3 berarti tentang sholat. Nah, apa yang sering terjadi di kehidupan sehari itu tentang sholat? Boleh kalian browsing pakai HP boleh, ya. Silakan dibaca hasil diskusinya. Iya sih, jangan rame-rame. Ketika dusun penduduk dilanda kekeringan dan langka air, bagaimana harus memandikan jenazah orang yang meninggal? Solusi. Bagaimana jika tidak terdapat air karena terjadi
boleh ditayamumkan sebagai gantinya? Solusinya karena tidak ada air maka sebagai gantinya adalah tayamum. Ya, silakan. Bagaimana komentar kalian? Setuju ya dengan pendapatnya temanmu ini? Silakan yang berkomentar. Ada? Ya, silakan. Kita kasih applause dulu untuk penampilan pertama dari kelompok 1 ya. Kemudian kita ke kelompok 2. Silakan, apa masalah yang ditemukan? Masalah yang kami temukan dari mengkafani jenazah adalah kekurangan kain kafan. Di mana itu? Desa Hukum. Waduh. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang hasilnya alhamdulillah bagus. Kelompok 1 akan menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi ketika memandikan, kemudian kelompok 2 tentang mengkafani, kelompok 3 tentang sholat, dan kuburan, yang semuanya ternyata ada masalah-masalah dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Jadi dia tidak banyak lebar karena ini agak banyak waktu bapak pakai untuk kelas ini. Pak udah minta izin ke guru anunya, Bu Dini ya, dia bagus saja. Nah, jadi bapak sudah minta izin tadi. Itu bapak saja yang langsung simpulkan. Untuk kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah di kelompok 1 itu bahwa pemandian itu boleh hanya menggunakan satu air saja. Jadi saya ini saja, yang lain itu sudah sunnah tapi sangat dianjurkan. Kemudian untuk yang memandikan, untuk yang mengkafani itu kewajibannya hanya 1 helai saja. Sementara yang lainnya itu punya sunnah tapi sangat dianjurkan. Kemudian yang terlalu penuh tapi hanya sempit, boleh dia ditumpuk jenazah itu tanpa harus mencari lahan baru, misalnya kalau sudah terlalu. Nah itu kesimpulan yang khas pembelajaran pagi hari ini. Bapak ingin tanya kepada kalian ini, bagaimana perasaannya kalian ketika pembelajaran tentang sholat jenazah ini? Senang, Apa yang bikin senang? bisa menambah pengetahuan tentang cara-cara mengurus jenazah. Oh bagus, alhamdulillah. Yang lain, bagaimana perasaannya senang juga? Apa yang buat senang? Apa yang buat senang? Karena diskusinya sama teman-teman yang di sekitar ya? Ya. Oh ya, alhamdulillah kalau kalian merasa senang. Jadi alhamdulillah untuk tujuan pelajaran kita hari ini kelihatannya bisa terpenuhi dan lebih barokahnya kita akan tutup dengan doa dari Muhammad Ananda Rizki untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Silakan bikin doanya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang dipelajari bisa menjadi berkah dunia dan akhirat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari awal dari pemandian dengan pengkafanan, sholat sampai dengan penguburan insyaallah, dan juga terakhir tentang takziah kubur. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas hari ini, Bapak supaya Bapak ingin lihat penguasaan dengan masing-masing kalian, silakan diresume hasil diskusi yang tadi dikumpulkan hari ini, dan itu bentuknya individu, jangan berkelompok. Bapak ingin lihat bagaimana pemahaman kalian tentang hasil diskusi kita tadi, ya. Jangan ada yang kerjasama nih. Ingat dengan tulisan kalian sendiri resume, ya. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.